Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihimul kirami ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen saya Etika Profesi Zainul Arifin, MPD. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk menyampaikan materi yang sudah Bapak kasih. Nama saya Erlina Rosdian Hidayah, semester 4 TIA. Di video ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya. Tugas pertama dari Bapak dan tugas kedua menyusul, dan ini tugas ketiga, membuat video hasil makalah yang sudah kita buat. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian etika profesi. Saya akan menjelaskan apa itu pekerjaan, apa persamaan pekerjaan dan profesi, apa perbedaan pekerjaan dan profesi. Makalah saya di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Memahami pengertian etika profesi dan pekerjaan. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu persamaan dan perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Banyak di kalangan masyarakat, pekerjaan dan profesi memiliki arti yang sama, memiliki makna yang sama. Padahal profesi dan pekerjaan memiliki makna yang berbeda-beda, memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk lebih lanjutnya, agar kita bisa membedakan apa itu pekerjaan, apa itu profesi, di sini saya akan menjelaskan profesi itu apa dan pekerjaan itu apa. Yang pertama, saya akan menjelaskan profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Jadi, profesi yaitu jabatan atau pekerjaan di mana pekerjaan tersebut atau jabatan tersebut orang yang mengerjakannya memiliki ahli pada pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh semua orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pengertian pekerjaan. Pengertian pekerjaan adalah suatu kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan suatu karya di mana karyanya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan yaitu suatu kegiatan aktif di mana manusia tersebut memiliki kegiatan aktif dan kegiatan aktifnya tersebut memiliki karya yang bernilai imbalan, dan imbalan tersebut seperti uang. Itu ya pengertian dari pekerjaan. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan pekerjaan. Salah satu contoh dari pekerjaan yaitu memiliki status rendah di kalangan masyarakat. Memiliki status yang rendah di kalangan masyarakat dan hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Itu ya perbedaan profesi dan pekerjaan. Dan contohnya tadi. Dan sekarang saya akan menjelaskan perbedaan profesi dan pekerjaan. Profesi mengandalkan suatu
keterampilan atau keahlian khusus, sedangkan sebuah pekerjaan tidak membutuhkan latar atau keahlian. Dan selanjutnya perbedaan profesi dan pekerjaan, yaitu profesi dilakukan sebagai suatu kegiatan utama, sedangkan pekerjaan adalah dapat dilakukan dalam paruh waktu. Itu ya perbedaan profesi dan pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas pekerjaan adalah, kita akan membahas materi kedua. Kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia, yaitu dulu ya. Melalui pekerjaan, manusia dapat membuktikan dirinya bahwa tidak terlepas dari makhluk sosial lainnya. Contohnya yaitu, misalkan saya menginginkan sesuatu, tentunya saya juga membutuhkan makhluk sosial lainnya. Begitu juga dengan mereka, apabila mereka menginginkan sesuatu, tentu mereka juga membutuhkan kita untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu kode etik profesi dan pekerjaan. Di dalam kode etik profesi dan pekerjaan ini terdapat etika, moral, etik, dan sopan santun. Yang pertama saya akan menjelaskan etika. Apa sih itu etika? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, sedangkan etikos berarti susila. Di dalam bahasa Arab, kata etika terkenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata etika disebut tata susila. Jadi gitu ya, yang dimaksud dengan etika di dalam bahasa Arab yaitu akhlak, yang berarti budi pekerti. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, etika tersebut disebut tata sila. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu moral. Saya akan menjelaskan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin bentuk tunggal, yaitu moral. Sedangkan bentuk jamaknya yaitu moris, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan, adat, kebiasaan. Dengan kata lain, kalau arti kata moral sama dengan kata etika, maka rumus arti kata moral adalah nilai-nilai dan moral-moral yang menjadi pegangan bagi seorang ataupun kelompok dalam mengatur tingkah laku. Gitu ya artinya moral. Selanjutnya kita akan membahas etiket. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahirnya saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalamnya. Berarti etika yaitu manusia yang memandang seorang dari luarnya saja, sedangkan etika yaitu seseorang yang memandang dari dalamnya atau dari segi dalamnya. Bahasa lainnya, etika berarti orang yang munafik. Selanjutnya di sini kita akan membahas sopan santun. Sopan santun
Sopan santun adalah suatu tingkah laku yang amat populer dan nilainya yang sangat natural. Contoh dari sikap santun yaitu baik, hormat, tersenyum, dan taat kepada semua peraturan. Sedangkan sikap sopan santun yang bernilai lebih menonjolkan pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Gitu ya, sopan santun. Selanjutnya saya akan membahas kode kode etik profesi dan pekerjaan. Merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Berarti yang dimaksud dengan kode etik profesi dan pekerjaan yaitu suatu kesepakatan sekelompok orang di mana mereka membuat kesepakatan di kalangan masyarakat. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari makalah yang sudah saya buat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa saya dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Yang dimaksud dengan profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan di mana pekerjaan tersebut orang sudah berahli dalam melakukan pekerjaan tersebut. Itu pengertian dapat saya simpulkan dari pekerjaan. Dan dapat saya simpulkan dari profesi. Dan yang dapat saya simpulkan dari pekerjaan yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus pada seseorang dan penghasilan dan memiliki suatu karya, dan karyanya tersebut memiliki imbalan, dan imbalan tersebut seperti uang. Itu yang dapat saya simpulkan dari makalah yang sudah saya buat dari beberapa minggu yang lalu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.